Rusia memberikan batas waktu beberapa jam kepada Ukraina untuk menyerahkan kota Mariupol pada Senin ini. Batas waktu ialah pukul 5 dini hari ini waktu Moskow. Rusia juga mengiming-imingi setiap masyarakat yang memilih menyerah dapat keluar dari Mariupol dengan selamat. Dikutip dari Mirror.co.uk pada Senin, Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev, mendesak warga Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata mereka sebelum matahari terbit. Kementerian Pertahanan Rusia ingin Kiev segera menanggapi dengan pernyataan tertulis untuk menyerahkan Mariupol. Bahkan ia menyebut bencana kemanusiaan yang mengerikan sedang berkembang. Jika masyarakat meletakkan senjata mereka dan memilih untuk menyerah, Rusia menjamin mereka bisa keluar dari Mariupol dengan aman. Batas waktu itu dengan cepat ditolak oleh Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk. Ukraina menegaskan tidak akan menyerahkan kota Mariupol. Mereka juga telah memberitahu pihak Rusia akan keputusan tersebut. Vereshchuk meminta agar Rusia segera membuka koridor kemanusiaan. Mariupol telah mengalami beberapa pemboman terberat sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Sebanyak 400.000 penduduknya terperangkap di kota yang krisis makanan, air, ataupun listrik. Akan tetapi, Mizintsev mengatakan koridor kemanusiaan untuk warga sipil akan dibuka ke arah timur dan barat dari Mariupol pukul 10 pagi waktu Moskow pada hari Senin ini. Pasukan Rusia mengebom sekolah di Mariupol yang ditempati setidaknya 400 wanita, anak-anak, dan juga orang tua. Sekolah seni tersebut kini menjadi puing-puing hingga disebutkan masih banyak korban yang terperangkap di bagian teater. Dikutip dari Mirror.uk, pihak berwenang mengatakan gedung sekolah hancur hingga warga sipil tertimbun di bawah puing-puing. Pasukan Rusia pada Rabu 16 Maret juga dilaporkan mengebom sebuah teater di Mariupol, tempat warga sipil berlindung. Pihak berwenang setempat mengatakan 130 orang berhasil diselamatkan, namun lebih banyak lagi yang masih berada di bawah puing-puing. Dewan Kota Mariupol menuduh Rusia telah mengebom fasilitas umum tersebut pada Minggu 20 Maret. Padahal di dalamnya ada setidaknya ratusan wanita, orang tua, dan anak-anak. Sebelumnya pada awal pekan ini, Ukraina juga menuduh Rusia telah mengebom teater drama Mariupol. Setidaknya dikabarkan lebih dari 1.000 warga sipil dilaporkan tewas. Namun dari update informasi terkini, setidaknya lebih dari 200 warga sipil telah diselamatkan dari gedung yang telah hancur. Militer Rusia juga membantah telah menargetkan teater tersebut. Juru bicara militer Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, justru militan Ukraina yang meledakkan gedung tersebut untuk menjebak Rusia.
Sebuah sekolah seni di Mariupol dibom oleh pasukan militer Rusia pada hari Minggu. Sekolah seni tersebut digunakan sebagai tempat perlindungan di kota tersebut. Saat bom dijatuhkan, terdapat 400 orang sedang berlindung di bangunan itu. Sekolah seni G12 hancur di distrik tepi kiri kota itu. Hal tersebut dikatakan oleh Dewan Kota Mariupol dalam pernyataannya di saluran Telegram. Dikutip dari CNN.com, belum jelas adakah korban jiwa atau terluka dalam serangan tersebut. Namun Dewan Kota mengatakan orang-orang masih terjebak di bawah puing-puing bangunan sekolah seni yang hancur. Sebelumnya, pada hari Rabu kemarin, Rusia juga menyerang sebuah teater di kota Mariupol. Sebuah citra satelit yang dirilis Sabtu menunjukkan 2/3 bangunan telah hancur total. Bangunan tersebut juga digunakan sebagai tempat berlindung. Teater itu ditandai dengan jelas dengan kata anak-anak dalam tulisan besar Rusia yang terlihat dari udara. Diperkirakan sebanyak 800 hingga 1.300 orang terjebak saat serangan tersebut. Rusia membantah telah menyerang teater atau menargetkan warga sipil. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pengepungan Rusia atas kota pelabuhan Mariupol adalah teror yang akan diingat selama berabad-abad yang akan datang. Sekitar 400.000 orang telah terperangkap di Mariupol selama lebih dari 2 minggu, berlindung dari pemboman berat yang telah memutuskan pasokan listrik, pemanas, dan air, menurut pihak berwenang setempat. Moskow telah memberi Mariupol tenggat waktu untuk menyerah di tengah kekhawatiran bahwa penduduk telah diculik dan dikirim ke bagian terpencil Rusia. Selain itu, Presiden Ukraina menyebut kegagalan untuk bernegosiasi terkait invasi bisa menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Berikut peristiwa yang terjadi pada hari ke-26 invasi Rusia ke Ukraina yang dikutip dari The Guardian pada Senin 21 Maret. Pertama, Ukraina menolak permintaan Rusia agar menyerahkan kota Mariupol pada Senin pagi pukul 5 dini hari waktu Moskow. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, mengatakan lebih baik Rusia membuka koridor kemanusiaan. Yang kedua, Kolonel Jenderal Rusia, Mikhail Mizintsev, mengatakan kepada para pembela kota untuk meletakkan senjata mereka. Ia menjanjikan keselamatan untuk orang-orang Mariupol yang memilih menyerahkan diri mereka. Yang ketiga, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Polandia pada minggu ini. Perjalanan tersebut untuk membahas upaya internasional untuk mendukung Ukraina. Yang keempat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dia yakin kegagalan untuk merundingkan akhir invasi Rusia akan berarti Perang Dunia Ketiga. Ia menyatakan siap bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kelima, Zelensky sebelumnya menyebut strategi Putin sebagai solusi akhir untuk Ukraina. Dalam pidato tanpa kompromi di depan parlemen Israel, Presiden Ukraina menantang Israel atas kegagalannya menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Keenam, sedikitnya 4 orang tewas setelah penembakan terhadap rumah dan distrik perbelanjaan di Kiev. Video menunjukkan petugas pemadam kebakaran bergegas menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di puing-puing pusat perbelanjaan Tretovil di Podilsky. Ketujuh, juru bicara hak asasi manusia Ukraina, Ludmila Denisova, mengatakan
pasukan Rusia telah menculik penduduk dan membawa mereka ke Rusia. Ia mengatakan ribuan penduduknya telah dideportasi secara paksa ke Rusia. Yang ke-8, Dewan Kota Mariupol mengatakan Rusia mengebom sebuah sekolah seni tempat 400 warga sipil termasuk anak-anak berlindung. Petro Andrusenko, penasihat wali kota, menyebut wilayah tersebut dikupas dari langit maupun laut. Yang ke-9, sebanyak 10 juta orang telah meninggalkan tempat tinggal mereka di Ukraina semenjak invasi. Menurut UNHCR, sedikitnya 902 warga sipil tewas dan 1.459 terluka di Ukraina pada hari Sabtu tengah malam waktu setempat. Dan yang ke-10, Duta Besar China untuk Amerika Serikat mengatakan negaranya tidak mengirim senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Dia mengatakan Ukraina dengan tegas menolak menyerahkan kota Mariupol ke tangan Rusia. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia telah memberikan tenggat waktu hingga Senin 21 Maret 2022 sekira pukul 5 waktu setempat bagi Mariupol untuk menyerah. Dikutip dari Reuters.com, pemerintah Ukraina menolak seruan Rusia agar pasukan Ukraina di Mariupol meletakkan senjata. Dengan hal itu, Rusia bakal memberikan imbalan keamanan bagi perjalanan warga yang mengungsi ke luar kota. Ini artinya koridor kemanusiaan dibuka sekira pukul 10 waktu Moskow. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, menandaskan tidak ada penyerahan dan peletakan senjata. Terkait penolakan ini, dirinya sudah menyampaikan kepada pihak Rusia. Vereshchuk menuturkan lebih dari 7.000 orang dievakuasi dari kota-kota Ukraina. Mereka melalui koridor kemanusiaan pada Minggu 20 Maret 2022. Vereshchuk menyebut pemerintah akan mengirim hampir 50 bus pada Senin 21 Maret 2022 untuk evakuasi susulan. Sebagaimana informasi sebelumnya, Mariupol telah menjadi sasaran target Rusia. Akibatnya kota ini mengalami kerusakan parah atas konflik yang terjadi. 400.000 penduduknya terperangkap saat pertempuran yang berkecamuk. Mantan Kepala Angkatan Darat Inggris Jenderal Mike Jackson memperingatkan kemungkinan Perang Dunia III bisa timbul karena Rusia terus membombardir Ukraina. Mike Jackson khawatir jika senjata nuklir akan digunakan kepada manusia untuk kedua kalinya. Ia menyebut situasi konflik Rusia dan Ukraina saat ini sangatlah rumit. Pernyataan Mike Jackson itu dinyatakan pada hari Minggu 20 Maret 2022 seperti dikutip dari mirror.co.uk. Serangan demi serangan yang dilancarkan Rusia dan Ukraina membuat negara lain khawatir akan timbulnya Perang Dunia Ketiga. Jackson tidak bisa mengesampingkan konflik Ukraina dan Rusia akan mengarah pada perang global. Bahkan ia menyebut wilayah timur dan barat belum dipetakan. Meski demikian, Jackson bersyukur tidak pernah melihat senjata nuklir digunakan kembali sejak 1945. Namun ia tidak yakin apakah dunia ini bisa bertahan satu abad yang akan datang tanpa adanya perang nuklir. Ia mendesak Perdana Menteri Inggris untuk mengambil langkah bijak agar konflik tersebut tidak melebar secara global. Di sisi lain, Inggris sudah menyatakan dukungannya untuk Ukraina. Sebelumnya, pada hari Minggu, Dewan Kota Mariupol melaporkan bahwa sebuah sekolah seni di kota itu, tempat sekitar 400 orang berlindung, telah diserang. Sebuah video juga mulai beredar memperlihatkan militer Rusia yang menembakkan apa yang tampak seperti rudal termobarik dari peluncur.
Rudal Rusia meledak pada suhu yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan, dan ledakannya bertahan lebih lama daripada senjata konvensional. Panas yang mereka hasilkan dapat menyebabkan kerusakan besar pada organ dalam dan menyebabkan luka bakar kilat. Tentara Rusia memiliki baju tempur yang dilengkapi teknologi canggih yang dinamakan Ratnik. Perangkat baju tempur tersebut terdiri dari 5 elemen terintegrasi yang menyediakan serangan, pertahanan, kendali, bantuan hidup dasar, dan pasokan energi. Harga baju tempur tentara Rusia ini per setel dihargai 200.000 rubel atau setara 46,4 juta rupiah. Baju tempur tentara Rusia dilengkapi sistem Ratnik generasi kedua yang saat ini sedang mengembangkan generasi ketiga yang lebih canggih. Dilansir dari airspacereview.com, perlengkapan baju tempur Ratnik generasi kedua ini telah digunakan oleh pasukan darat Rusia, Angkatan Udara, dan Marinir sejak tahun 2016. Tiap-tiap elemen yang terintegrasi pada baju tempur tersebut menggabungkan subsistem modular yang dapat ditukar sesuai dengan kondisi iklim dan sifat lingkungan pertempuran. Satu setel komplit Ratnik 2 terdiri dari 59 perlengkapan, termasuk rompi anti peluru, helm, headset dengan perlindungan aktif, kacamata proteksi, sejumlah alat pengintaian, dan beberapa alat penggambaran optik dan termal. Sistem tempur ini dirancang untuk bekerja di segala kondisi cuaca dari minus 30 hingga 50 derajat Celcius. Pengembang setelan tempur itu mengatakan bahwa selain fungsi kamuflase, ia juga mempertahankan tingkat kenyamanan maksimal selama aktivitas sehari-hari pemakainya. Pakaian tersebut dapat dipakai terus-menerus selama setidaknya 48 jam. Kain yang digunakan dibuat dengan formulasi khusus yang memungkinkan udara tetap masuk tetapi menolak kelembaban. Versi musim dingin setelan ini juga telah dirancang. Tidak seperti versi musim panas, setelan musim dingin memiliki insulasi termal dan sumber panas. Cukup sambungkan baterai dan sistem pemanas pribadi akan diaktifkan. Semua bagian komponen setelah ini dapat dicampur dan dicocokkan. Bobot total versi standar Ratnik yang terdiri dari satu setel oversuit dengan perlindungan tubuh, hal ini memberikan perlindungan terhadap serangan langsung dari senapan runduk adalah sekitar 10 kg. Sedangkan versi lengkap dengan helm, rompi serbu dengan perlindungan level 6 dan perlindungan paha dan bahu berbobot sekitar 20 kg. Secara keseluruhan, baju tempur Ratnik baru akan mampu melindungi sekitar 90% area tubuh seorang prajurit. Untuk menyerang musuh, si prajurit dilengkapi dengan persenjataan yang komplit termasuk senapan serbu dan senapan mesin. Pakaian atau baju tempur Ratnik adalah salah satu proyek modernisasi terbaik militer Rusia. Jutaan warga di Ukraina diklaim ingin mengungsi ke wilayah Rusia. Klaim tersebut diungkapkan oleh pihak Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia.
Hal itu lantaran nasionalis Ukraina disebut ingin menjadikan masyarakatnya sebagai perisai hidup. Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev, membenarkan klaim tersebut. Ia menambahkan bahwa nasionalis Ukraina terus menahan lebih dari 4, juta warga sipil. Pihak Ukraina disebut menggunakan mereka sebagai perisai hidup di Kiev, Kharkiv, Sumy, dan lebih dari 20 kota Ukraina lainnya. Pihak nasionalis di Ukraina disebut juga telah memblokir 6.830 warga negara asing dari 19 negara berbeda dan awak 70 kapal. Tak hanya itu, Ukraina terus menggunakan warga sipil sebagai perisai hidup. Dan saat ini ada lebih dari 2,7 juta orang yang disebut ingin mengungsi ke Rusia. Rusia pun menekankan bahwa tujuan dari operasi khusus tersebut adalah untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Presiden Vladimir Putin itu juga menegaskan bahwa Rusia hanya menargetkan pasukan dan infrastruktur militer saja. Rusia bahkan telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menduduki Ukraina. Menurut Putin, tujuan negaranya melancarkan operasi khusus ini adalah untuk melindungi rakyat Donbas yang diklaim telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Ukraina selama 8 tahun lamanya. Pejuang Chechnya dipulangkan ke rumah mereka setelah mengalami kerugian besar dalam invasi Rusia ke Ukraina. Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mengklaim pasukan Chechnya sudah kehilangan ratusan pejuang mereka selama 3 minggu pertama perang. Intelijen militer Ukraina menyebut pejuang Chechnya telah kembali ke ibu kota mereka di Grozny. Laporan pasukan Chechnya yang berpartisipasi dalam invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada hari-hari pertama invasi Rusia pada 24 Februari. Pada tanggal 26 Februari, sebuah video mulai beredar tentang prajurit Chechnya mengibarkan bendera Rusia di sebuah gedung unit militer di Gostomel, sebuah desa 50 km barat laut ibu kota Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina mengautentikasi video tersebut, tetapi membantah klaim di dalamnya bahwa mereka telah melawan 3 serangan Ukraina. Mereka mengatakan bahwa daerah yang diserbu tersebut kosong pada saat itu. Sehari kemudian atau 3 hari setelah invasi dimulai, Komandan Resimen bermotor ke-141 Rosgard Chechnya, Jenderal Magomed Tushayev meninggal dunia. Selama upaya untuk mendarat di Bandara Gostomel dari 26 dan 28 Februari, beberapa ratus pejuang Chechnya kehilangan nyawa mereka. Video berikutnya muncul dari serangan udara yang diluncurkan ke sana. Banyak puing-puing kendaraan tentara. Kamzan Kadyrov, Presiden Chechnya, awalnya menyangkal adanya korban di antara para pejuangnya. Tetapi pada 28 Februari, ia mengakui kematian 2 prajurit Chechnya tanpa menyebutkan nama mereka. Klaim dari kedua belah pihak mengenai nyawa yang hilang dan lokasi pasukan saat ini sulit untuk diverifikasi, mengingat wilayah yang diperebutkan di mana orang-orang Chechen beroperasi. Menurut kontraintelijen SBU, pada 13 Maret,
Orang-orang Kadyrov dievakuasi dari wilayah Kiev melalui Belarus dan selanjutnya melalui udara ke Chechnya. Pada saat yang sama, Kadyrov mengumumkan bahwa dia mengirim 1.000 lebih pejuangnya ke Ukraina. Pemerintahan Rusia dikabarkan terpecah seusai serangan bertubi-tubi komando Vladimir Putin. Kini dikabarkan seorang komandan intelijen Rusia telah ditahan di bawah tahanan rumah. Dikutip dari The Jerusalem Post pada Sabtu 19 Maret, Kolonel Jenderal Sergei Beseda, Kepala Dinas Kelima dari Dinas Intelijen FSB Rusia dan Wakil Beseda ditahan di bawah tahanan rumah. Kabar ini berdasarkan laporan Lembaga Pemikir Non-Partisan Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau CEPA. Hingga kini pihak Rusia sendiri belum mengonfirmasi laporan soal Kolonel Jenderal Beseda yang ditahan di tahanan rumah. Pada hari yang sama, pejabat Amerika Serikat juga mengatakan informasi keberadaan Beseda adalah informasi yang kredibel. Pejabat tersebut mengklaim perpecahan terjadi antara FSB dan Kementerian Pertahanan Rusia mengenai invasi ke Ukraina. Perpecahan ini buntut penyerangan Rusia ke ibu kota Kiev yang hampir sebulan berlalu tak juga membuahkan hasil. Sementara itu dari Kiev, Ukraina mengumumkan telah membunuh komandan paling senior Rusia yang akan menjadi kematian kelima jenderal dari pasukan Vladimir Putin sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Komandan tersebut dilaporkan terbunuh ketika pasukan Ukraina menyerang lapangan tembak di Hornobayevka di wilayah Kherson. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Rusia memberikan batas waktu beberapa jam kepada Ukraina untuk menyerahkan kota Mariupol pada Senin ini. Batas waktu ialah pukul 5 dini hari ini waktu Moskow. Rusia juga mengiming-imingi setiap masyarakat yang memilih menyerah dapat keluar dari Mariupol dengan selamat. Dikutip dari Mirror.co.uk pada Senin, Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev, mendesak warga Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata mereka sebelum matahari terbit. Kementerian Pertahanan Rusia ingin Kiev segera menanggapi dengan pernyataan tertulis untuk menyerahkan Mariupol. Bahkan ia menyebut bencana kemanusiaan yang mengerikan sedang berkembang. Jika masyarakat meletakkan senjata mereka dan memilih untuk menyerah, Rusia menjamin mereka bisa keluar dari Mariupol dengan aman. Batas waktu itu dengan cepat ditolak oleh Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk. Ukraina menegaskan tidak akan menyerahkan kota Mariupol. Mereka juga telah memberitahu pihak Rusia akan keputusan tersebut. Vereshchuk meminta agar Rusia segera membuka koridor kemanusiaan. Mariupol telah mengalami beberapa pemboman terberat sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Sebanyak 400.000 penduduknya terperangkap di kota yang krisis makanan, air, ataupun listrik. Akan tetapi, Mizintsev mengatakan koridor kemanusiaan untuk warga sipil akan dibuka ke arah timur dan barat dari Mariupol pukul 10 pagi waktu Moskow pada hari Senin ini. Pasukan Rusia mengebom sekolah di Mariupol yang ditempati setidaknya 400 wanita, anak-anak, dan juga orang tua. Sekolah seni tersebut kini menjadi puing-puing hingga disebutkan masih banyak korban yang terperangkap di bagian teater. Dikutip dari Mirror.uk, pihak berwenang mengatakan gedung sekolah hancur hingga warga sipil tertimbun di bawah puing-puing. Pasukan Rusia pada Rabu 16 Maret juga dilaporkan mengebom sebuah teater di Mariupol, tempat warga sipil berlindung. Pihak berwenang setempat mengatakan 130 orang berhasil diselamatkan, namun lebih banyak lagi yang masih berada di bawah puing-puing. Dewan Kota Mariupol menuduh Rusia telah mengebom fasilitas umum tersebut pada Minggu 20 Maret. Padahal di dalamnya ada setidaknya ratusan wanita, orang tua, dan anak-anak. Sebelumnya pada awal pekan ini, Ukraina juga menuduh Rusia telah mengebom teater drama Mariupol. Setidaknya dikabarkan lebih dari 1.000 warga sipil dilaporkan tewas. Namun dari update informasi terkini, setidaknya lebih dari 200 warga sipil telah diselamatkan dari gedung yang telah hancur. Militer Rusia juga membantah telah menargetkan teater tersebut. Juru bicara militer Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, justru militan Ukraina yang meledakkan gedung tersebut untuk menjebak Rusia.
Sebuah sekolah seni di Mariupol dibom oleh pasukan militer Rusia pada hari Minggu. Sekolah seni tersebut digunakan sebagai tempat perlindungan di kota tersebut. Saat bom dijatuhkan, terdapat 400 orang sedang berlindung di bangunan itu. Sekolah seni G12 hancur di distrik tepi kiri kota itu. Hal tersebut dikatakan oleh Dewan Kota Mariupol dalam pernyataannya di saluran Telegram. Dikutip dari CNN.com, belum jelas adakah korban jiwa atau terluka dalam serangan tersebut. Namun Dewan Kota mengatakan orang-orang masih terjebak di bawah puing-puing bangunan sekolah seni yang hancur. Sebelumnya, pada hari Rabu kemarin, Rusia juga menyerang sebuah teater di kota Mariupol. Sebuah citra satelit yang dirilis Sabtu menunjukkan 2/3 bangunan telah hancur total. Bangunan tersebut juga digunakan sebagai tempat berlindung. Teater itu ditandai dengan jelas dengan kata anak-anak dalam tulisan besar Rusia yang terlihat dari udara. Diperkirakan sebanyak 800 hingga 1.300 orang terjebak saat serangan tersebut. Rusia membantah telah menyerang teater atau menargetkan warga sipil. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pengepungan Rusia atas kota pelabuhan Mariupol adalah teror yang akan diingat selama berabad-abad yang akan datang. Sekitar 400.000 orang telah terperangkap di Mariupol selama lebih dari 2 minggu, berlindung dari pemboman berat yang telah memutuskan pasokan listrik, pemanas, dan air, menurut pihak berwenang setempat. Moskow telah memberi Mariupol tenggat waktu untuk menyerah di tengah kekhawatiran bahwa penduduk telah diculik dan dikirim ke bagian terpencil Rusia. Selain itu, Presiden Ukraina menyebut kegagalan untuk bernegosiasi terkait invasi bisa menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Berikut peristiwa yang terjadi pada hari ke-26 invasi Rusia ke Ukraina yang dikutip dari The Guardian pada Senin 21 Maret. Pertama, Ukraina menolak permintaan Rusia agar menyerahkan kota Mariupol pada Senin pagi pukul 5 dini hari waktu Moskow. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, mengatakan lebih baik Rusia membuka koridor kemanusiaan. Yang kedua, Kolonel Jenderal Rusia Mikhail Mizintsev mengatakan kepada para pembela kota untuk meletakkan senjata mereka. Ia menjanjikan keselamatan untuk orang-orang Mariupol yang memilih menyerahkan diri mereka. Yang ketiga, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Polandia pada minggu ini. Perjalanan tersebut untuk membahas upaya internasional untuk mendukung Ukraina. Yang keempat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dia yakin kegagalan untuk merundingkan akhir invasi Rusia akan berarti Perang Dunia Ketiga. Ia menyatakan siap bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kelima, Zelensky sebelumnya menyebut strategi Putin sebagai solusi akhir untuk Ukraina. Dalam pidato tanpa kompromi di depan parlemen Israel, Presiden Ukraina menantang Israel atas kegagalannya menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Keenam, sedikitnya 4 orang tewas setelah penembakan terhadap rumah dan distrik perbelanjaan di Kiev. Video menunjukkan petugas pemadam kebakaran bergegas menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di puing-puing pusat perbelanjaan Retoville di Podilsky. Ketujuh, juru bicara hak asasi manusia Ukraina, Ludmila Denisova, mengatakan
pasukan Rusia telah menculik penduduk dan membawa mereka ke Rusia. Ia mengatakan ribuan penduduknya telah dideportasi secara paksa ke Rusia. Yang ke-8, Dewan Kota Mariupol mengatakan Rusia mengebom sebuah sekolah seni tempat 400 warga sipil termasuk anak-anak berlindung. Petro Andrusenko, penasihat wali kota, menyebut wilayah tersebut dikupas dari langit maupun laut. Yang ke-9, sebanyak 10 juta orang telah meninggalkan tempat tinggal mereka di Ukraina semenjak invasi. Menurut UNHCR, sedikitnya 902 warga sipil tewas dan 1.459 terluka di Ukraina pada hari Sabtu tengah malam waktu setempat. Dan yang ke-10, Duta Besar China untuk Amerika Serikat mengatakan negaranya tidak mengirim senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Dia mengatakan Ukraina dengan tegas menolak menyerahkan kota Mariupol ke tangan Rusia. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia telah memberikan tenggat waktu hingga Senin 21 Maret 2022 sekira pukul 5 waktu setempat bagi Mariupol untuk menyerah. Dikutip dari Reuters.com, pemerintah Ukraina menolak seruan Rusia agar pasukan Ukraina di Mariupol meletakkan senjata. Dengan hal itu, Rusia bakal memberikan imbalan keamanan bagi perjalanan warga yang mengungsi ke luar kota. Ini artinya koridor kemanusiaan dibuka sekira pukul 10 waktu Moskow. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, menandaskan tidak ada penyerahan dan peletakan senjata. Terkait penolakan ini, dirinya sudah menyampaikan kepada pihak Rusia. Vereshchuk menuturkan lebih dari 7.000 orang dievakuasi dari kota-kota Ukraina. Mereka melalui koridor kemanusiaan pada Minggu 20 Maret 2022. Vereshchuk menyebut pemerintah akan mengirim hampir 50 bus pada Senin 21 Maret 2022 untuk evakuasi susulan. Sebagaimana informasi sebelumnya, Mariupol telah menjadi sasaran target Rusia. Akibatnya kota ini mengalami kerusakan parah atas konflik yang terjadi. 400.000 penduduknya terperangkap saat pertempuran yang berkecamuk. Mantan Kepala Angkatan Darat Inggris Jenderal Mike Jackson memperingatkan kemungkinan Perang Dunia III bisa timbul karena Rusia terus membombardir Ukraina. Mike Jackson khawatir jika senjata nuklir akan digunakan kepada manusia untuk kedua kalinya. Ia menyebut situasi konflik Rusia dan Ukraina saat ini sangatlah rumit. Pernyataan Mike Jackson itu dinyatakan pada hari Minggu 20 Maret 2022 seperti dikutip dari mirror.co.uk. Serangan demi serangan yang dilancarkan Rusia dan Ukraina membuat negara lain khawatir akan timbulnya Perang Dunia Ketiga. Jackson tidak bisa mengesampingkan konflik Ukraina dan Rusia akan mengarah pada perang global. Bahkan ia menyebut wilayah timur dan barat belum dipetakan. Meski demikian, Jackson bersyukur tidak pernah melihat senjata nuklir digunakan kembali sejak 1945. Namun ia tidak yakin apakah dunia ini bisa bertahan satu abad yang akan datang tanpa adanya perang nuklir. Ia mendesak Perdana Menteri Inggris untuk mengambil langkah bijak agar konflik tersebut tidak melebar secara global. Di sisi lain, Inggris sudah menyatakan dukungannya untuk Ukraina. Sebelumnya, pada hari Minggu, Dewan Kota Mariupol melaporkan bahwa sebuah sekolah seni di kota itu, tempat sekitar 400 orang berlindung, telah diserang. Sebuah video juga mulai beredar memperlihatkan militer Rusia yang menembakkan apa yang tampak seperti rudal termobarik dari peluncur.
Rudal Rusia meledak pada suhu yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan, dan ledakannya bertahan lebih lama daripada senjata konvensional. Panas yang mereka hasilkan dapat menyebabkan kerusakan besar pada organ dalam dan menyebabkan luka bakar kilat. Tentara Rusia memiliki baju tempur yang dilengkapi teknologi canggih yang dinamakan Ratnik. Perangkat baju tempur tersebut terdiri dari 5 elemen terintegrasi yang menyediakan serangan, pertahanan, kendali, bantuan hidup dasar, dan pasokan energi. Harga baju tempur tentara Rusia ini per setel dihargai 200.000 rubel atau setara 46,4 juta rupiah. Baju tempur tentara Rusia dilengkapi sistem Ratnik generasi kedua yang saat ini sedang mengembangkan generasi ketiga yang lebih canggih. Dilansir dari airspacereview.com, perlengkapan baju tempur Ratnik generasi kedua ini telah digunakan oleh pasukan darat Rusia, Angkatan Udara, dan Marinir sejak tahun 2016. Tiap-tiap elemen yang terintegrasi pada baju tempur tersebut menggabungkan subsistem modular yang dapat ditukar sesuai dengan kondisi iklim dan sifat lingkungan pertempuran. Satu setel komplit Ratnik 2 terdiri dari 59 perlengkapan, termasuk rompi anti peluru, helm, headset dengan perlindungan aktif, kacamata proteksi, sejumlah alat pengintaian, dan beberapa alat penggambaran optik dan termal. Sistem tempur ini dirancang untuk bekerja di segala kondisi cuaca dari minus 30 hingga 50 derajat Celcius. Pengembang setelan tempur itu mengatakan bahwa selain fungsi kamuflase, ia juga mempertahankan tingkat kenyamanan maksimal selama aktivitas sehari-hari pemakainya. Pakaian tersebut dapat dipakai terus-menerus selama setidaknya 48 jam. Kain yang digunakan dibuat dengan formulasi khusus yang memungkinkan udara tetap masuk tetapi menolak kelembaban. Versi musim dingin setelan ini juga telah dirancang. Tidak seperti versi musim panas, setelan musim dingin memiliki insulasi termal dan sumber panas. Cukup sambungkan baterai dan sistem pemanas pribadi akan diaktifkan. Semua bagian komponen setelah ini dapat dicampur dan dicocokkan. Bobot total versi standar Ratnik yang terdiri dari satu setel oversuit dengan perlindungan tubuh, hal ini memberikan perlindungan terhadap serangan langsung dari senapan runduk adalah sekitar 10 kg. Sedangkan versi lengkap dengan helm, rompi serbu dengan perlindungan level 6 dan perlindungan paha dan bahu berbobot sekitar 20 kg. Secara keseluruhan, baju tempur Ratnik baru akan mampu melindungi sekitar 90% area tubuh seorang prajurit. Untuk menyerang musuh, si prajurit dilengkapi dengan persenjataan yang komplit termasuk senapan serbu dan senapan mesin. Pakaian atau baju tempur Ratnik adalah salah satu proyek modernisasi terbaik militer Rusia. Jutaan warga di Ukraina diklaim ingin mengungsi ke wilayah Rusia. Klaim tersebut diungkapkan oleh pihak Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia.
Hal itu lantaran nasionalis Ukraina disebut ingin menjadikan masyarakatnya sebagai perisai hidup. Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev, membenarkan klaim tersebut. Ia menambahkan bahwa nasionalis Ukraina terus menahan lebih dari 4,1 juta warga sipil. Pihak Ukraina disebut menggunakan mereka sebagai perisai hidup di Kiev, Kharkiv, Sumy, dan lebih dari 20 kota Ukraina lainnya. Pihak nasionalis di Ukraina disebut juga telah memblokir 6.830 warga negara asing dari 19 negara berbeda dan awak 70 kapal. Tak hanya itu, Ukraina terus menggunakan warga sipil sebagai perisai hidup. Dan saat ini ada lebih dari 2,7 juta orang yang disebut ingin mengungsi ke Rusia. Rusia pun menekankan bahwa tujuan dari operasi khusus tersebut adalah untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Presiden Vladimir Putin itu juga menegaskan bahwa Rusia hanya menargetkan pasukan dan infrastruktur militer saja. Rusia bahkan telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menduduki Ukraina. Menurut Putin, tujuan negaranya melancarkan operasi khusus ini adalah untuk melindungi rakyat Donbas yang diklaim telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Ukraina selama 8 tahun lamanya. Pejuang Chechnya dipulangkan ke rumah mereka setelah mengalami kerugian besar dalam invasi Rusia ke Ukraina. Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mengklaim pasukan Chechnya sudah kehilangan ratusan pejuang mereka selama 3 minggu pertama perang. Intelijen militer Ukraina menyebut pejuang Chechnya telah kembali ke ibu kota mereka di Grozny. Laporan pasukan Chechnya yang berpartisipasi dalam invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada hari-hari pertama invasi Rusia pada 24 Februari. Pada tanggal 26 Februari, sebuah video mulai beredar tentang prajurit Chechnya mengibarkan bendera Rusia di sebuah gedung unit militer di Gostomel, sebuah desa 50 km barat laut ibu kota Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina mengautentikasi video tersebut, tetapi membantah klaim di dalamnya bahwa mereka telah melawan 3 serangan Ukraina. Mereka mengatakan bahwa daerah yang diserbu tersebut kosong pada saat itu. Sehari kemudian atau 3 hari setelah invasi dimulai, Komandan Resimen bermotor ke-141 Rosgard Chechnya, Jenderal Magomed Tushayev meninggal dunia. Selama upaya untuk mendarat di Bandara Gostomel dari 26 dan 28 Februari, beberapa ratus pejuang Chechnya kehilangan nyawa mereka. Video berikutnya muncul dari serangan udara yang diluncurkan ke sana. Banyak puing-puing kendaraan tentara. Kamzan Kadyrov, Presiden Chechnya, awalnya menyangkal adanya korban di antara para pejuangnya. Tetapi pada 28 Februari, ia mengakui kematian 2 prajurit Chechnya tanpa menyebutkan nama mereka. Klaim dari kedua belah pihak mengenai nyawa yang hilang dan lokasi pasukan saat ini sulit untuk diverifikasi, mengingat wilayah yang diperebutkan di mana orang-orang Chechen beroperasi. Menurut kontraintelijen SBU, pada 13 Maret,
Orang-orang Kadyrov dievakuasi dari wilayah Kiev melalui Belarus dan selanjutnya melalui udara ke Chechnya. Pada saat yang sama, Kadyrov mengumumkan bahwa dia mengirim 1.000 lebih pejuangnya ke Ukraina. Pemerintahan Rusia dikabarkan terpecah seusai serangan bertubi-tubi komando Vladimir Putin. Kini dikabarkan seorang komandan intelijen Rusia telah ditahan di bawah tahanan rumah. Dikutip dari The Jerusalem Post pada Sabtu 19 Maret, Kolonel Jenderal Sergei Beseda, Kepala Dinas Kelima dari Dinas Intelijen FSB Rusia dan Wakil Beseda ditahan di bawah tahanan rumah. Kabar ini berdasarkan laporan Lembaga Pemikir Non-Partisan Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau CEPA. Hingga kini pihak Rusia sendiri belum mengonfirmasi laporan soal Kolonel Jenderal Beseda yang ditahan di tahanan rumah. Pada hari yang sama, pejabat Amerika Serikat juga mengatakan informasi keberadaan Beseda adalah informasi yang kredibel. Pejabat tersebut mengklaim perpecahan terjadi antara FSB dan Kementerian Pertahanan Rusia mengenai invasi ke Ukraina. Perpecahan ini buntut penyerangan Rusia ke ibu kota Kiev yang hampir sebulan berlalu tak juga membuahkan hasil. Sementara itu dari Kiev, Ukraina mengumumkan telah membunuh komandan paling senior Rusia yang akan menjadi kematian kelima jenderal dari pasukan Vladimir Putin sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Komandan tersebut dilaporkan terbunuh ketika pasukan Ukraina menyerang lapangan tembak di Hornobayevka di wilayah Kherson. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.